Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bang Azmi Crypto. Oke, baik teman-teman. Jadi sesuai dengan judul video, pada video kali ini kita akan membahas tentang tutorial trading di market futures untuk pemula ya. Jadi video ini dikhususkan untuk teman-teman yang masih pemula. Buat kalian yang ngerasa bahwa kalian sudah pro ataupun mahir dalam trading future, jadi video ini tidak layak untuk kalian tonton. Tapi kalau kalian ngerasa masih pemula dan ingin terjun di market futures, ini layak banget untuk teman-teman tonton karena di sini kita akan membahas beberapa poin penting yang perlu dipahami tentang market futures ini ataupun tentang trading di market futures. Di sini saya sudah buatkan materinya dalam bentuk PowerPoint yang akan kita bahas pada video kali ini, dan nanti kita akan langsung praktek juga ya bagaimana step by stepnya untuk mulai melakukan trading di market futures. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, di sini saya mengundang teman-teman untuk bergabung ke channel Telegram Crypto Update, Signal, dan News ya. Yang mana di sini kita sering berbagi untuk signal trading, kemudian news-news seputaran cryptocurrency. Salah satu contohnya di sini yang tadi pagi sempat kita share mengenai Taiko yang berpotensi naik hingga harga 1,2 dolar, dan paginya kita share, kemudian siangnya Taiko sudah hit area 1,2 dolar. Kemudian selain itu di sini kita juga ada VIP gratis ya, yang mana di sini untuk teman-teman yang mau bergabung di channel VIP kita secara gratis, itu teman-teman bisa join dulu ke Telegram kita, dan nanti di sini ada step by step yang perlu teman-teman lakukan untuk bergabung ke VIP gratis kita untuk mendapatkan signal dan outlook seputaran trading futures ya. Oke, jadi di sini kita langsung saja ke inti pembahasan kita pada video kali ini, yang mana di sini kita akan membahas tentang trading futures untuk pemula. Di sini saya akan menjelaskan secara simpel ya, sesuai dengan pemahaman saya tentang trading futures, yang harapannya semoga teman-teman lebih mudah dalam memahaminya ya. Nah, di sini yang pertama yang akan kita bahas itu tentang apa itu trading futures. Jadi trading futures itu merupakan trading kontrak harga aset. Jadi bukan membeli asetnya secara langsung. Di sini kita tidak seperti membeli Bitcoin dan langsung mendapatkan Bitcoin, tapi di sini kita memperdagangkan kontrak harganya. Mungkin kalau teman-teman yang pernah trading di market forex, jadi market futures ini ya sama halnya dengan trading di market forex, ada sistem likuidasinya juga, nanti akan kita bahas. Nah, kemudian di sini itu kita bisa mendapatkan keuntungan dari harga naik dengan cara melakukan open posisi long, ataupun kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari penurunan harga dengan cara melakukan entry posisi short. Jadi kalau di market spot biasanya kita hanya akan mendapatkan keuntungan jika harganya naik, jika harga koin yang kita beli itu naik. Nah, tapi kalau di futures itu kita bisa mendapatkan keuntungan baik itu harganya naik maupun turun. Kemudian untuk market futures ini cocok banget untuk kita gunakan untuk trading dengan strategi trading jangka pendek atau biasa disebut dengan trading scalping. Selanjutnya di sini kita akan bahas sedikit mengenai perbedaan antara spot market dan futures market. Di sini yang pertama untuk spot market itu kita membeli dan menyimpan koinnya. Kemudian kita bisa mendapatkan keuntungan saat harga mengalami kenaikan. Berbeda halnya dengan market futures, di sini kita membeli kontrak harga. Seperti yang saya katakan sebelumnya, di sini kita membeli kontrak harga dan bisa mendapatkan keuntungan saat terjadi penurunan harga sekalipun. Kemudian kalau di spot market itu tidak ada yang namanya leverage, sedangkan di market futures itu ada fitur yang namanya leverage. Kemudian yang selanjutnya di sini ada beberapa istilah penting yang perlu teman-teman pahami sebelum teman-teman masuk ke dalam trading futures. Yang pertama di sini ada long, yang mana long ini itu sama halnya dengan kita memprediksi harganya akan naik, dan selanjutnya ada short. Short di sini ya artinya kita memprediksi harganya akan turun. Jadi short itu ya kebalikan dari long. Kemudian selanjutnya di sini yang ketiga itu ada leverage. Nah, yang mana leverage ini secara gampangnya itu bisa kita katakan leverage itu merupakan pengkalian dari modal. Jadi modal kita bisa dikalikan. Untuk leverage-nya sendiri itu bervariasi mulai dari 1 kali leverage sampai 125 kali leverage untuk Bitcoin. Jadi setiap market itu kadang memiliki maksimal leverage yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya di sini yang keempat itu ada margin. Nah, untuk margin di sini bisa dikatakan itu sebuah dana jaminan untuk open posisi. Jadi ketika kita melakukan open posisi ataupun membuka kontrak perdagangan, kita harus menjaminkan sebuah dana untuk yang nantinya bisa dijadikan likuidasi ketika memang posisi kita mengalami kerugiannya.
Nah, selanjutnya di sini yang keempat, yang kelima itu ada liquidation. Yang mana likuidasi ini itu kurang lebih posisi kita akan ditutup secara paksa. Jika posisi kita mengalami kerugian di angka batas wajar. Jadi kalau modal kita sudah tidak kuat untuk menahan kerugian kita, maka nanti posisi kita akan ditutup otomatis atau biasa disebut dengan likuidasi. Nah, di sini ada contoh sederhananya. Jadi di sini seandainya kita asumsikan modal $100 dengan menggunakan leverage 10 kali lipat, jadi itu sama halnya kita membuka perdagangan dengan jumlah 1000 US dollar. Jadi 100 dikali dengan leverage 10 kali itu berarti kita sama aja melakukan perdagangan dengan nominal 1000 US dollar. Dan kemudian untuk aturannya nanti ketika harganya naik 1%, itu kita bisa mendapatkan keuntungan setara dengan 10%, yaitu kita bisa untung $10 dari modal 100 USDT. Jadi di sini kenaikan harga normalnya 1% dikalikan dengan leverage 10 kali lipat, maka itu sama aja kita untungnya 10%. Begitu juga ketika terjadi penurunan atau kita mengalami kerugian. Ketika mengalami kerugian 1% dikalikan dengan leverage 10 kali, itu sama aja kita mengalami kerugian sebesar 10%. Nah, selanjutnya di sini kita harus benar-benar memperhatikan yang namanya leverage itu. Jadi leverage itu memperbesar profit dan risiko atau risiko kerugian. Jadi semakin besar leverage yang kita gunakan, tentunya semakin besar profit yang bisa kita dapatkan dan semakin besar juga risiko yang harus kita terima jika seandainya tradingan kita gagal atau mengalami kerugian. Kemudian di sini ada tips untuk mengatasi resiko. Jadi karena di trading di market futures itu ada namanya leverage, ada namanya likuidasi, yang artinya modal kita bisa benar-benar habis menjadi nol. Di sini kita harus benar-benar menjaga resiko kita dengan cara menggunakan leverage yang kecil terlebih dahulu. Kemudian selalu pasang stop loss. Ini yang benar-benar teman-teman harus garis bawahi. Jadi dalam trading futures itu jangan pernah melakukan trading di market futures tanpa memasang stop loss, karena itu sama aja dengan menunggu likuidasi. Kemudian selanjutnya di sini jangan open posisi karena FOMO. Maksudnya di sini ya kurang lebih di sini jangan terlalu mengejar market yang sedang bergerak, yaitu ketika harganya lagi sedang naik kenceng, jangan tiba-tiba memaksakan diri untuk open long dan tiba-tiba nanti balik arah, dan begitupun sebaliknya. Kemudian selanjutnya di sini mulai dari modal kecil dulu dan belajar secara bertahap untuk meminimalisir resiko kerugian yang lebih besar. Jadi dengan kita mulai dari modal yang kecil itu nanti setelah kita merasa paham, barulah kita mulai menaikkan nominal dari modal kita. Oke, jadi itu beberapa poin penting untuk sebagai pembukaan di video kali ini mengenai trading futures untuk pemula. Sekarang untuk lebih jelasnya kita akan langsung praktik ke market, bagaimana step by stepnya untuk mulai melakukan trading di market futures ini. Oke, di sini yang akan kita gunakan itu market dari OKX ya, karena di OKX ini juga ada market futuresnya. Kenapa kita gunakan OKX? Karena OKX ini menurut saya ya cukup simpel dan cukup mudah untuk digunakan, baik itu buat teman-teman yang masih pemula sekalipun. Pertama-tama yang perlu teman-teman lakukan tentunya membuat akun di market OKX. Kalau teman-teman belum punya akun, nanti bisa daftar melalui link yang ada di deskripsi video ya. Karena nanti teman-teman juga bisa mendapatkan bonus join di channel VIP secara gratis jika teman-teman mendaftar di market OKX menggunakan link yang ada di deskripsi video. Nah, kemudian di sini saya tidak akan jelaskan secara panjang lebar mengenai tutorial register atau melakukan pendaftaran ataupun membuat akun di market OKX ini, karena saya harap teman-teman sudah bisa untuk cara membuat akun dan melakukan verifikasi KYC ya. Jadi verifikasi KYC itu juga sangat penting ya, karena itu demi keamanan aset teman-temannya. Nah, kemudian selanjutnya setelah teman-teman melakukan verifikasi KYC dan registrasi, kemudian verifikasi KYC, selanjutnya di sini tinggal melakukan deposit. Untuk depositnya tinggal masuk ke bagian My Asset. Nah, di bagian sini nanti akan menampilkan aset yang teman-teman miliki. Kemudian di bagian sini ada menu untuk deposit, convert, withdraw, dan transfer. Di sini pertama-tama tentunya harus melakukan deposit terlebih dahulu. Karena jika ingin memulai trading tentunya harus menggunakan modal. Nah, di sini tinggal klik saja untuk ke menu depositnya, tinggal klik seperti ini, nanti tinggal dipilih. Di sini teman-teman mau melakukan deposit menggunakan apa, entah itu USDT, USDC, Bitcoin, Ethereum, ataupun aset cryptocurrency lainnya, teman-teman bisa cari di bagian sini. Nah, nanti kalau sudah memilih, misalnya contohnya di sini USDT, kemudian nanti tinggal pilih jaringannya. Nah, di bagian jaringan ini jangan sampai salah ya teman-teman, karena setiap jaringan blockchain itu yang memiliki wallet yang berbeda-beda. Nah, di sini bisa teman-teman pilih
Nanti tinggal memilih untuk jaringan yang sekiranya murah untuk melakukan deposit. Misalnya di sini ya seperti Arbitrum juga cukup murah, bisa dipilih dan nanti akan muncul untuk alamat wallet teman-teman. Di sini tinggal di copy. Jadi setiap akun itu memiliki alamat wallet yang berbeda-beda. Setelah itu tinggal di copy saja untuk alamat USDT-nya, nanti tinggal melakukan deposit entah itu dari wallet Indodax ataupun wallet-wallet ataupun cek lokal lainnya ya. Atau mungkin kalau teman-teman mau melakukan deposit dari bank lokal, di sini tinggal masuk ke bagian buy crypto melalui fitur P2P untuk melakukan deposit ke market OKX-nya. Nah, oke, di sini saya asumsikan teman-teman sudah memiliki aset ataupun sudah punya dana yang ingin teman-teman gunakan sebagai modal untuk trading di market future. Nah, setelah itu nantinya setelah teman-teman melakukan deposit, nanti untuk dananya itu biasanya akan masuk ke bagian funding. Nah, di bagian funding ini biasanya nanti belum bisa digunakan untuk melakukan trading karena di sini masih di saldo funding. Nah, di sini untuk langkah selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu mentransfer aset ke bagian saldo untuk trading di bagian sini. Jadi caranya cukup simpel, tinggal klik saja untuk tombol transfer di bagian sini. Setelah klik tombol transfer nanti tinggal dipilih saja di bagian sini USDT karena di sini yang akan kita gunakan untuk sebagai jaminan untuk trading di market future ataupun sebagai margin itu adalah USDT atau stablecoin US dollar. Nah, di sini tinggal dimasukkan saja nanti di sini untuk nominal yang ingin teman-teman transfer ke akun trading teman-teman. Di transfernya di sini jangan lupa dipilih dari funding ke trading ya. Jadi from funding to trading. Tinggal dimasukkan saja jumlahnya mau berapa. Di sini saya klik max aja ya sebagai tutorial dan langsung klik transfer seperti ini. Nah, setelah teman-teman melakukan transfer nanti kalau kembali ke bagian overview nanti untuk saldonya itu akan langsung berpindah ke bagian trading. Nah, jika saldonya sudah berada di bagian trading ini artinya teman-teman sudah bisa gunakan untuk melakukan trading baik itu di spot market maupun di market futures. Oke, setelah itu tinggal masuk ke bagian menu trade. Nah, di bagian menu trade ini nanti akan ada beberapa pilihan ya. Di antaranya itu ada complete, kemudian spot market, kemudian option, kemudian free market futures, trading bot dan beberapa lainnya. Namun di sini karena videonya tutorial trading futures, maka di sini saya akan pilih untuk market futures. Tinggal diklik saja seperti ini dan nantinya teman-teman akan dialihkan ke tampilan grafiknya ya. Kurang lebih nanti tampilan grafiknya seperti ini. Nah, di bagian sini nanti ada chart yang bisa teman-teman lihat untuk melakukan technical analisa. Kemudian di kanan sini ada form untuk melakukan open posisi, menentukan margin dan lain sebagainya. Nanti di bagian kanan sini. Di bagian atas sini ada beberapa menu yang bisa teman-teman lihat juga di bagian sini. Di sini ada pilihan koin yang bisa teman-teman perdagangkan. Di sini ada banyak sekali, di antaranya ada Bitcoin tentunya, kemudian Ethereum, Sol dan beberapa altcoin lainnya. Di sini contohnya misalnya kita lihat untuk Bitcoin. Di sini untuk chartnya nanti kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa tambahkan indikator seperti ini. Saya sudah menambahkan indikator ya. Kemudian nanti untuk time frame-nya di sini juga teman-teman bisa tentukan untuk time frame-nya mulai dari 1 second sampai 1 bulan ya. Oke, dan kita sekarang fokus ke bagian kanan sini ya. Jadi di bagian kanan sini itu ada beberapa fitur yang perlu teman-teman pahami ya. Yang pertama di sini ada fitur yang sangat penting yaitu mode margin ya. Mode marginnya ini ada dua mode. Yang pertama itu ada cross margin, kemudian ada isolate margin. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu tentang cross margin dan isolate margin ini perbedaannya apa? Jadi simpel saja. Jika teman-teman trading menggunakan cross margin itu sama aja teman-teman meresikokan semua saldo yang ada di akun teman-teman atau di dompet futures teman-teman. Nah, berbeda halnya jika teman-teman menggunakan isolate margin. Jika teman-teman menggunakan isolate margin itu yang diresikokan hanya modal yang teman-teman gunakan sebagai margin ataupun jaminan. Nah, namun di sini tentunya memiliki perbedaan juga. Jika teman-teman menggunakan cross margin, tentunya jarak likuidasi dan harga entry itu akan cukup jauh. Tapi jika teman-teman menggunakan isolate, itu jaraknya akan semakin dekat dan bergantung juga nanti pada leverage yang akan teman-teman gunakan. Nah, di bagian sini nanti ada leverage-nya. Di bagian sini teman-teman bisa lihat ada leverage-nya untuk di OKX ini sendiri itu leverage-nya mulai dari 1 kali leverage sampai yang terbesar itu ada di angka 100 kali leverage ya untuk Fire Bitcoin USDT. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja leverage-nya dengan manajemen yang baik atau biasa disebut kalau dalam trading itu ya money management ya, karena trading futures itu benar-benar membutuhkan money management yang baik agar bisa bertahan di dalam trading futures. Oke, dan selanjutnya di sini ada fitur limitnya juga untuk limit entry. Misalnya kita mau menentukan entry di harga berapa, kita bisa menggunakan limit entry. Kemudian ada market entry yang mana ketika kita menggunakan market entry kita akan melakukan pembelian ataupun penjualan di harga
pasar saat itu ya. Kemudian selanjutnya ada TP dan NSL. Kemudian di bagian bawah sini ada menu untuk memasukkan jumlah margin yang akan teman-teman gunakan. Nah, enaknya di OKX ini kalau teman-teman trading di OKX itu ada fitur yang cukup bagus yang menurut saya ini cukup bermanfaat karena di sini ada fitur buy cost USDT. Jadi di sini jika teman-teman melakukan trading itu tinggal memasukkan saja jumlah USDT yang ingin teman-teman gunakan. Misalnya mau menggunakan 5 USDT tinggal dimasukkan saja seperti ini. Beda halnya dengan di beberapa market lainnya yang tidak menyediakan fitur buy cost ini. Jadi buy amount. Biasanya kalau buy amount itu kita memerlukan kalkulator lagi untuk menghitung berapa USDT yang akan kita gunakan untuk trading ya. Jadi kalau sudah cost by USDT itu biasanya kita mau trading dengan margin 5 USDT tinggal masukkan saja 5 USDT. Kalau kita trading modal 1 USDT tinggal masukkan saja 1 USDT ya. Jadi nggak ribet. Ini menurut saya fitur yang sangat-sangat baik dan cukup bermanfaat. Nah, selanjutnya di bagian bawah di sini tentunya ada fitur long dan short ya. Bisa teman-teman gunakan untuk open posisi. Jika ingin melakukan open posisi long tinggal klik saja long, kemudian short tinggal klik saja short. Dan di bagian bawah sini nanti akan ada posisi teman-teman. Kira-kira nanti kalau teman-teman udah buka perdagangan nanti akan muncul di bagian bawah sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk step by step trading di market futures. Mungkin kedepannya kita nanti akan sering share bagaimana sih strategi trading di market futures agar bisa menghasilkan cuan yang secara maksimal tentunya ya. Oke, baik, saya rasa itu dia pembahasan mengenai trading futures untuk pemula pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami, dan kalaupun masih ada yang perlu ditanyakan bisa dituliskan langsung di kolom komentar ya. Jadi saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Tentunya jangan lupa di like, share, dan subscribe channel Bang Azmi Kriptonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.